Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eliti Yasin Sulistiawati selaku penguji, yang saya hormati Bapak Irfan Khairuddin selaku coach, dan Bapak Amin Mustafa selaku mentor. Terima kasih, saya Istiqomatun Nikmah akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dan habituasi yang telah saya susun. Rancangan ini saya beri judul Optimalisasi Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Gunung Mungkal dengan menggunakan media kelas maya Google Classroom dan media tatap maya Google Meet. Berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, guru memiliki tugas mulai dari merencanakan, melaksanakan hingga menilai hasil pembelajaran ataupun pembimbingan, serta membimbing dan melatih peserta didik melalui kegiatan kurikuler dan atau ekstrakurikuler hingga melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai beban kerja guru. Selama saya mengajar di SMP Negeri 2 Gunung Mungkal, ada beberapa isu yang saya temui. Isu yang pertama, tentang belum optimalnya guru dalam meningkatkan disiplin siswa selama mengikuti pembelajaran daring. Isu yang kedua, tentang belum optimalnya pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Gunung Mungkal. Isu yang ketiga, tentang kurangnya pendampingan dari orang tua siswa selama pembelajaran daring. Dan isu yang keempat, tentang kurang terjalinnya komunikasi antara guru dan orang tua siswa selama pembelajaran daring. Dari keempat isu tersebut kemudian dianalisis kualitas isu menggunakan APKL dan ditemui satu isu yang tidak memenuhi syarat, yaitu kurangnya pendampingan dari orang tua siswa selama mengikuti pembelajaran daring. Kemudian dicari prioritas isu menggunakan USG dan ditemukan satu isu prioritas, yaitu belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Gunung Mungkal. Kemudian dicari akar-akar permasalahannya menggunakan diagram fishbone, dan dari akar-akar permasalahan tersebut dicari gagasan kreatif. Untuk akar masalah siswa terkendala gawai yang kurang mendukung, ini gagasan kreatifnya dengan memanfaatkan browser alih-alih menginstal aplikasi. Kemudian kurangnya variasi penggunaan media pembelajaran, ini dengan menggabungkan penggunaan media kelas maya Google Classroom dan media tatap maya Google Meet. Lalu variasi sumber belajar monoton, ini dengan membuat sumber belajar atau bahan ajar berbentuk video pembelajaran. Lalu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, ini dengan melaksanakan pembelajaran tatap maya menggunakan media Google Meet. Lalu hasil belajar siswa belum optimal, ini gagasan kreatifnya dengan melaksanakan latihan soal atau kuis secara berkala melalui Google Classroom. Lalu kurangnya pendampingan dari orang tua siswa selama pembelajaran daring, gagasan kreatifnya dengan guru membuat grup chat WA atau Telegram khusus untuk orang tua siswa. Dari gagasan kreatif tersebut ditemuilah satu gagasan utama pemecahan masalah, yaitu optimalisasi pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Gunung Mungkal dengan menggunakan media kelas maya Google Classroom dan media tatap maya Google Meet. Lalu direncanakan kegiatan, ini ada 5 kegiatan. Lalu kegiatan yang pertama mulai dari menyusun RPP daring. Tahapan kegiatannya mulai dari berkonsultasi dengan rekan guru dan mentor, kemudian menyusun RPP hingga meminta persetujuan mentor selaku kepala sekolah terkait RPP yang telah disusun. Ini outputnya berupa RPP yang telah disetujui oleh mentor atau kepala sekolah. Dan untuk internalisasi nilai aneka ini sudah lengkap, mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi sudah ada semua, dan ada kaitannya dengan peran dan kedudukan PNS mulai dari manajemen ASN, pelayanan publik hingga whole of government. Untuk kegiatan kedua, membuat video pembelajaran. Tahapannya mulai dari berkonsultasi dengan rekan guru dan mentor, kemudian menentukan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kemudian menyeleksi dan merancang materi, kemudian membuat video pembelajaran hingga meminta saran dan masukan kepada sesama rekan guru terkait video pembelajaran. Output dari kegiatan ini adalah berupa video pembelajaran. Lalu internalisasi nilai anekanya juga sudah lengkap dan ada kaitannya dengan peran dan kedudukan PNS. Kegiatan ketiga yaitu mengelola kelas maya melalui media Google Classroom. Ini tahapan kegiatannya mulai dari membuat kelas maya di Google Classroom, lalu mensosialisasikan dan menguji cobakan Google Classroom kepada siswa, lalu membuat daftar hadir, menyusun materi pembelajaran,
mengupload hingga membuat penugasan dan kuis secara berkala melalui Google Classroom, lalu memberikan penilaian terhadap penugasan dan kuis hingga menyampaikan hasil penilaian penugasan dan kuis. Lalu outputnya berupa kelas bahasa Indonesia di Google Classroom, lalu ada materi pembelajaran, lalu ada soal-soal untuk kuis hingga daftar nilai. Untuk internalisasi nilai anekanya juga sudah lengkap dan ada kaitannya dengan peran dan kedudukan PNS. Untuk kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran melalui media Google Meet. Ini tahapan kegiatannya mulai dari memberikan petunjuk kepada siswa tentang tata cara menggunakan Google Meet, menjadwalkan pertemuan, membuat dan membagikan link Google Meet kepada siswa, melaksanakan pembelajaran melalui Google Meet hingga bertanya jawab dengan siswa untuk menguji pemahaman terkait materi pembelajaran. Outputnya berupa pembelajaran interaktif bahasa Indonesia menggunakan media Google Meet. Untuk internalisasi nilai anekanya juga sudah lengkap dan ada kaitannya dengan peran dan kedudukan PNS. Untuk kegiatan yang kelima, melaksanakan kegiatan penilaian menggunakan Google Formulir. Tahapan kegiatannya ada 3, mulai dari membuat soal penilaian, melaksanakan penilaian, hingga menyampaikan hasil penilaian. Outputnya ini berupa soal dan nilai hasil penilaian. Untuk internalisasi nilai anekanya juga sudah lengkap dan ada kaitannya dengan peran dan kedudukan PNS. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut tentunya ada dampak yang dirasakan. Untuk guru sendiri, melalui media inovatif yang dipilih guru seperti Google Classroom, Google Meet, serta video pembelajaran, kelas daring ini jadi lebih terorganisir, proses pembelajaran lebih efektif, serta tetap bisa interaktif dengan siswa karena menggunakan media Google Meet. Lalu untuk siswa sendiri, melalui berbagai media pembelajaran yang digunakan, ini dapat membantu proses belajar siswa lebih optimal, sehingga pemahaman terhadap materi pembelajaran juga meningkat. Bagi unit kerja, ini menunjukkan komitmen sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik meskipun di tengah kondisi pandemi. Pemberian pelayanan pendidikan yang optimal ini sejalan dengan misi sekolah, yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif efisien. Dan bagi masyarakat, ini memperkuat rasa percaya bagi masyarakat, khususnya orang tua siswa terhadap pelayanan pendidikan yang diperoleh putra-putrinya di SMP Negeri 2 Gunung Mengkala. Dan untuk jadwal kegiatan ini akan dimulai tanggal 23 Agustus hingga 6 Oktober 2021. Untuk kegiatan 1, 2, dan 5 ini kurang lebihnya dijalankan dalam waktu 1 minggu, tapi untuk kegiatan 3 dan 4 ini kurang lebihnya dijalankan dalam waktu 2 minggu. Dan untuk antisipasi dan strategi menghadapi kendala, ada kendala yang mungkin terjadi kaitannya dengan penyusunan RPP. Ini antisipasinya, guru bisa meminta saran dan masukan dari rekan guru. Lalu strateginya memilih metode pembelajaran yang efektif, mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran, serta mengemas materi dalam bentuk sederhana. Lalu kendala yang kedua, dikhawatirkan dalam pembuatan dan pengeditan video ini kan membutuhkan waktu lama, sementara guru memiliki banyak tanggung jawab lain. Antisipasinya ini dengan berlatih memproduksi video pembelajaran atau berlatih terus-menerus hingga bisa lancar dan terbiasa. Lalu strategi menghadapi kendala ini mengelola waktu sebaik mungkin, menyicil pembuatan atau pengeditan video di sela-sela kesibukan. Untuk kendala yang ketiga, dikhawatirkan siswa yang belum terbiasa menggunakan media Google Classroom ini akan membutuhkan bantuan, panduan, dan pendampingan yang lebih banyak dari guru. Ini antisipasinya, guru bisa membuat petunjuk-petunjuk atau langkah-langkah singkat penggunaan Google Classroom, dan guru juga bisa memberikan video tutorial penggunaan Google Classroom. Strategi menghadapi kendalanya ini dengan memandu satu persatu siswa yang kesulitan mengoperasikan Google Classroom, lalu mengkondisikan siswa agar tidak riuh saat guru menjelaskan. Ini antisipasinya, guru membuat tata tertib serta membacakan tata tertib tersebut setiap akan memulai pembelajaran tatap maya. Strategi menghadapi kendalanya, ini siswa mematikan mikrofonnya saat sesi penjelasan, dan siswa memberi tanggapan secara urut sesuai nomor presensinya. Dan terakhir, ini saat penilaian dikhawatirkan siswa tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan penilaian. Untuk antisipasinya, guru bisa menjelaskan tata tertib selama mengikuti ulangan, serta konsekuensinya bila melanggar. Lalu strategi menghadapi kendalanya, ini dengan remedi dengan soal yang berbeda hingga mencapai ketuntasan.
Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.